Assalamualaikum Pak Rido. Salam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ihin. Gimana kabarnya Pak Rido? Alhamdulillah sehat Pak Ihin. Pak Ihin juga sehat, gimana keluarga? Alhamdulillah, keluarga saya juga sehat Pak Rido. Oke, Mohon maaf Pak alhamdulillah. Rido, ini saya mengganggu nggak Pak Rido? Saya Enggak sih, mengganggu ini nggak ini? kebetulan nih saya lagi free, lagi nunggu absen buat pulang aja nanti. Oh Alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi gini Pak Rido ya, saya itu eh saya ada janji ya dengan apa namanya dengan klien gitu ya. Kebetulan klien kemarin ngejapri gitu ya bahwa klien ini ingin dibantu untuk menyelesaikan masalah. Jadi saya mungkin nanti akan menerapkan praktek coaching nih pada klien saya Pak Dido. Nah nanti saya mungkin mohon izin Pak Dido karena ini kan dilakukan secara daring juga ya Pak Dido ya. Nanti saya mohon izin kira-kira Pak Rido ini berkenan atau tidak untuk mendampingi saya gitu ya pada saat proses nanti coaching nanti dengan klien saya. Gimana Pak Rido? Oke, baik Pak Ihin. Saya siap nanti bantu Pak Ihin ya. Nanti saya untuk bisa mengobservasi terkait dengan nanti kegiatan Pak Ihin coaching ini. Saya senang banget dengarnya ini Pak Ihin mau coaching, artinya Pak Ihin sudah siap dan bersedia untuk membantu meringankan beban orang lain ya. Karena itu adalah ibadah Pak Ihin. Ketika orang lain ada masalah, kemudian kita mau berusaha Amin, ikut amin, amin. untuk membantu meringankan bebannya, itu insya Allah itu pahalanya luar biasa. Tapi ada beberapa pesan saya Pak Ihin, nanti ketika Pak Ihin melakukan coaching itu, nanti jangan lupa ya Pak Ihin nanti betul-betul pertama yang dijaga itu adalah etikanya. Artinya etika itu adalah nanti ketika Pak Ihin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada klien, nanti betul-betul harus dijaga dan terukur ya. Jangan sampai kemudian pertanyaan yang dijawabkan itu nanti sampai menyinggung perasaan si kliennya itu. Jangan sampai kemudian gara-gara pertanyaannya yang kita ajukan malah jadi kemudian nanti malah jadi emosional seperti itu. Jadi bagaimana pertanyaan kita tetap harus dalam koridor yang kemudian bisa membuat si klien itu tetap bisa menjadi nyaman. Terus jangan lupa ciptakan suasana juga yang bersahabat dan juga kekeluargaan ya Pak, agar nanti si coachingnya ini nggak merasa kalau tidak merasa digurui gitu. Pokoknya intinya seperti teman, friendly, seperti sedang ngobrol biasa seperti itu, agar nanti si coachingnya atau kliennya juga nanti bisa menyampaikan semuanya. Terus jangan lupa nanti setiap alurnya untuk bisa dipenuhi ya, dimulai dari nanti bagaimana tujuan percakapan itu, kemudian mengidentifikasi masalahnya, kemudian kira-kira rencana aksinya bagaimana, terus kira-kira nanti tanggung jawabnya seperti apa ketika nanti sudah pada selesai di ending nanti daripada percakapan tersebut. Terus jangan lupa juga nanti Pak Ihin nanti belajar betul-betul menjadi pendengar yang baik ya. Kenapa? Ini mengimplementasikan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, karena kita sebagai manusia itu oleh Allah Subhanahu wa taala kita diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Kita diciptakan oleh Allah itu punya dua mata, dua telinga, dua hidung dan juga satu mulut. Itu artinya apa? Kita lebih banyak menjadi pendengar dan juga melihat daripada kita berbicara. Lebih banyak mendengar dan melihat daripada berbicara. Jadi menjadi pendengar yang baik, maka insya Allah nanti percakapannya juga akan berjalan dengan baik. Gitu sedikit pesan saya dari Pak Ihin ya. Selamat nanti untuk menjalankan coaching dan tetap jaga kesehatan juga untuk Pak Ihin ya, agar tetap semangat. Baik, terima kasih Pak Rido ya. Banyak hal yang yang bisa saya dapatkan ya dari Pak Rido gitu kan. Saya diingatkan terkait praktek coaching nanti gitu ya. Mulai dari Tirta mendengar menjadi pendengar yang baik gitu ya. Ini menurut saya ini adalah sebuah saran yang sangat 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 baik buat saya. Itu akan menjadi sebuah semacam energi tambahan buat saya Pak Dido. Apalagi tadi diingatkan terkait lakon khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Jadi saya Ya. makin tambah lega gitu ya untuk Iya. melakukan ini gitu ya seperti itu. Jadi ada energi tambahannya seperti itu. Baik Pak Oke. Rido, terima kasih. Mohon maaf saya mengganggu ya karena Baik. ini saya lihat waktunya sudah dekat ya dengan klien saya mungkin khawatir dan nanti menunggu gitu ya. Nanti saya kirim linknya ya Pak Rido ya. Oke, baik. Nanti saya tunggu. Ya, terima kasih Pak Rido sekali lagi Ya. mohon maaf mengganggu. Oke, Saya mohon sama-sama Pak Ihin. pamit. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bertugas Pak Ihin.
Ya, terima kasih Pak Ridho. Assalamualaikum Pak Hedi. Waalaikumsalam Pak Ihin. Bagaimana kabarnya nih Pak Hedi? Iya, kalau jasmani saya terlihat sehat Pak, tapi hati ini sedang gundah gulana Pak. Saya sekarang aduh. Waduh, apa yang menjadi apa masalahnya nih Pak Hedi ini? Apa karena sekarang akhir-akhir ini banyak ini banyak guncangan gitu? Atau Banyak gimana Pak. Pak Hedi? Kalau yang lain itu diguncang alamnya Pak, kalau saya diguncang hati Pak, karena saya sebagai wali kelas, saya juga sebagai pembina seni di sekolah. Banyak Pak godaannya Pak menjelang PAS ini Pak. Oh gitu ya Pak Hedi. Iya Pak. Jadi kira-kira apa nih Pak Hedi yang bisa saya bantu nih? Ya. Ya. Mm-mm. Ya, saya tuh bingung ini Pak. Ada salah satu guru mapel Pak ini di sekolah saya. Kebetulan anak yang saya wali kelas ini adalah seorang atlet Pak. Jadi ceritanya 3 minggu yang lalu anak tersebut dispensasi Pak selama 1 minggu di Jakarta untuk melakukan pelatnas untuk masuk ke klub di Liga 3. Namun pada saat yang bersamaan guru ini ada presentasi mapel Pak, mapel sejarah waktu itu. Nah sampai sekarang Pak, siswa saya itu tidak dituntaskan dan tidak bisa mengikuti PAS Pak. Begitu saya mencoba mendekati ke guru mapel tersebut, guru mapelnya malah bilang, saya tidak mau tahu, ini saya harus gimana ya Pak? Bingung saya ini Pak. Oh begitu ya Pak Hedi. Jadi Iya, guru ada guru iya, yang memang ternyata siswa tersebut tidak bisa mengikuti PAS hanya iya. gara-gara tadi kalau yang saya tangkap katanya anak tersebut ya siswa tersebut tidak mengikuti Mengikuti ulangan presentasi Pak. begitu Ya, Pak ya, Hedi? tidak mengikuti presentasi kelompok Pak. Oh tidak ikut presentasi kelompok. Iya, Iya. Nah, kira-kira dari masalah itu ya Pak Hedi, dari permasalahan tadi ya yang Pak Hedi sampaikan, eh yang menjadi apa ya, semacam pemicunya apa kira-kira menurut Pak Hedi? iya. Pemicunya itu yang pertama ketidakhadiran siswa Pak. Tapi di sini sebenarnya saya bisa mempertanggungjawabkan Pak siswa tersebut karena surat dispensasinya jelas gitu, surat tugasnya jelas dan anak tersebut pun kemarin Pak 2 hari yang lalu anak tersebut sudah melakukan presentasi di depan gurunya gitu kan. Namun presentasinya jadi ditambahkan Pak bebannya Pak. Kalau yang kelompok itu sama satu kelompok boleh lihat buku, boleh lihat handphone. Tapi kalau yang sekarang anak tersebut harus menghafalkan satu bab Pak dan dipresentasikan sendiri. Dia sudah presentasi masih tidak diterima juga hasilnya. Masih kurang katanya kata beliau tuh. Gitu. Oh begitu ya, jadi Nah, kasihan juga ya anaknya ya Pak Hedi ya. ini guru ini Jadi, terkenal Pak di sekolah seperti ini Pak. begitu. Jadi kita ini Pak Hedi ya. Jadi obrolan kita ini kan tujuannya adalah apa nih Pak Hedi kira-kira agar agar apa ya kita obrolannya itu biar lebih ini ya mendapatkan goal gitu ya. Ya, Kira-kira apa nih obrolannya supaya kita lebih spesifik gitu Pak Hedi. mungkin saya ingin belajar nih Pak dari Bapak nanti bagaimana saya bisa menyampaikan atau misalkan mengajak bicara guru tersebut lah Pak untuk bisa melihat siswa tersebut tidak hanya dari satu sisi saja tapi bisa melihat sisi yang lainnya kelebihan dari siswa tersebut. Jadi tidak menjudgment hanya gara-gara satu kali tidak ikut presentasi itu tidak bisa mengikuti ulangan seperti itu Pak. Oh begitu ya Pak Hedi ya. Ya, Jadi sepertinya guru ini belum memahami tentang bagaimana apa ya yang menjadi apa aspek yang hanya melihat satu aspek saja gitu ya dari guru ini kan begitu ya? betul Seperti itu. betul Pak. Ya. Padahal banyak aspek yang lain yang harus kita lihat, harus kita pertimbangkan ya dari siswa tersebut. Begitu Pak Hedi? Iya Pak, nah Hmm. kemarin saya cari-cari solusi Pak ya, saya kolaborasi dengan guru agama yang kebetulan di guru agama ini ada wakase kurikulum Pak ya, melakukan pendekatan. Jadi akhirnya saya mencoba bicara kembali dengan menjelaskan Pak, saya mencoba mencari solusi bagaimana siswa saya ini bisa mengikuti ujian Pak. Saya mencoba melakukan pendekatan dengan saya membuka semua bukti-bukti surat, bukti-bukti dispensasi,
seperti itu. Dan akhirnya siswa tersebut diminta hadir Pak oleh guru tersebut, ya dengan satu resiko mungkin Pak, diceramahin sama guru tersebut Pak, diceramahin untuk tidak mengulang dispensasi yang seperti itu kembali dan tidak mengikuti kegiatan. Ya akhirnya saya mencoba berbicara dengan siswa tersebut, ya sudahlah sekarang biar kamu bisa ikut ujian, kamu terima saja apapun nasihat dari gurumu itu gitu kan, dan kamu mencoba ke depannya untuk tidak banyak dispen karena kamu sekarang sudah di kelas 3 SMA. Mungkin rekan saya ini melihatnya ke situ Pak, karena ini sudah masuk siswa kelas 12 atau kelas 3 SMA, jadi untuk dispennya dikurangin, seperti itu sih Pak. Oh gitu ya. Jadi mungkin karena tadi ya dispen dikurang itu karena memang anak ini sudah mendekati akhir gitu ya, karena kelas akhir. Ya. Tapi kira-kira Pak Hedi, tadi kan Pak Hedi sudah menyampaikan ya upaya yang sudah Pak Hedi lakukan gitu ya. Ya. Selain upaya itu yang tadi Pak Hedi sudah lakukan, kira-kira masih ada nggak upaya yang lain yang mungkin bisa Pak Hedi lakukan? Karena tadi saya dari apa yang Pak Hedi sampaikan ini ya, walaupun tadi guru tersebut sudah bersedia gitu ya memberikan dispensasi, namun kan saya melihat di situ sepertinya anak tetap ya masih berat sepertinya ya, masih diberatkan gitu ya Pak Hedi ya. Kira-kira ada nggak upaya lain selain yang sudah tadi Bapak lakukan? Upaya selain tadi saya memberi pengertian kepada siswa, mungkin saya lebih banyak berdialog juga Pak dengan guru tersebut, dan juga saya berdialog dengan bidang kurikulum di sekolah Pak. Saya sedikit akan menyampaikan tentang bagaimana sih dari filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara ini Pak, yang tidak melihat salah satu aspek saja dari siswa tersebut, agar nanti ini memang tugas yang berat Pak kalau di sekolah diterapkan Pak ya. Ingat sekolah saya juga belum kurikulum merdeka Pak, jadi masih ada beberapa mungkin guru yang idealisnya tinggi seperti itu. Jadi saya mencoba untuk berbicara mungkin Pak dengan kurikulum untuk nanti bisa membantu memberikan pengarahan, tapi tidak kepada satu guru tersebut saja, kita membuat sebuah briefing untuk hal-hal tertentu yang tadi saya sampaikan Pak. Oke, berarti kalau saya menangkap ya Pak Hedi ini akan berupaya untuk berkolaborasi gitu ya dengan pakar kurikulum atau mungkin juga kepala sekolah gitu ya, untuk mengadakan semacam satu acara gitu ya. Ya Pak. Semacam briefing atau mungkin IHT gitu ya Pak Hedi ya, semacam IHT ya, gitu ya. Iya, untuk karena guru. Mapal saya salah satunya kan seni seperti itu Pak. Jadi kalau misalkan ada ya contoh aja Pak ya, seperti yang tadi misalkan anak saya itu ada yang jago di bidang seni tapi tidak bisa matematika, kan kadang di judgement bahwa anak tersebut nakal, anak tersebut bodoh dan lain sebagainya. Kayaknya itu dibutuhkan, tapi saya berupaya Pak, mudah-mudahan nantilah saya sepertinya harus banyak belajar nih dari Bapak bagaimana saya untuk menyampaikan kepada atasan saya itu Pak, biar mudah diterima. Itu. Jadi kira-kira Pak Hedi ya, kira-kira dari apa yang tadi Pak Hedi sampaikan terkait rencana itu, rencana-rencana yang mungkin, yang paling mungkin kira-kira yang mana nih yang paling realistis yang bisa Pak Hedi lakukan? Yang paling realistis sekarang ini Pak, saya ngobrol dengan kurikulum Pak, dan nanti kurikulum membantu saya mediasi dengan guru tersebut, mungkin itu Pak. Yang paling realistis. Ya. Karena kalau IHT kita butuh waktu Pak. Iya. Kasihan juga ke anaknya biar bisa ikut ujian, jadi saya lebih pada mungkin saya berbicara dengan pihak kurikulum, nanti pihak kurikulum membantu saya untuk menengahi berbicara dengan guru mapel tersebut Pak. Iya, berarti Pak Hedi perlu dukungan ya, butuh dukungan. Ya, kira-kira selain kurikulum ya, tadi kan Pak Hedi menyampaikan akan berkolaborasi dengan kurikulum gitu ya. Selain kurikulum, apakah dibutuhkan dukungan dari pihak lain, Pak Hedi? Ya, ada Pak, dua dukungan utama lainnya yang saya butuhkan. Satu dari dukungan MGMP Mapal yang bersangkutan Pak. Yang keduanya dari dukungan kesiswaan Pak, yang sudah memberikan dispensasi, agar nanti semakin jelas sudut perkaranya bahwa anak tersebut tidak bolos tiba-tiba Pak. Oke Pak Hedi. Nah, dari rencana yang akan Pak Hedi lakukan gitu ya, kira-kira kapan nih mulainya? Kira-kira kapan akan mulai dilakukan oleh Pak Hedi ini? Kebetulan sekarang hari Jumat ya Pak ya, saya libur Pak. Besok itu Sabtu Minggu, kayaknya Senin Pak, saya harus segera ini Pak. Iya, Senin saya harus segera melaksanakan ini, dan saya
hari ini akan coba berkomunikasi via by phone dulu mungkin dengan kurikulum dan kesiswaan, dan nanti Senin saya melakukan tatap muka. Mudah-mudahan guru yang bersangkutan hadir dan kita bisa berdiskusi Pak, agar tidak ada miskomunikasi di dalamnya. Oke, Pak Hedi. Nah, Pak Hedi, tadi kita kan sudah banyak berbicara ya, berbincang terkait permasalahan satu siswa gitu ya. Soalnya kan yang apa namanya, menurut pandangan Pak Hedi, ini siswa ini banyak dirugikan karena satu orang guru gitu ya. Kira-kira apa yang bisa Pak Hedi simpulkan gitu ya dari pembicaraan kita ya, dari awal gitu ya sampai terakhir tadi gitu ya, Pak Hedi akan menyampaikan rencana tindak lanjutnya seperti itu. Ya, yang saya dapatkan dan saya pahami Pak, alhamdulillah Pak, saya bertemu dengan Bapak ini Pak, terima kasih sekali untuk saya dilakukan coaching ini Pak, karena yang tadinya saya galau Pak, ini harus seperti apa mengatasi anak saya ini, akhirnya saya mendapatkan titik terang Pak dan skala prioritas bahwa saya harus bergerak dengan secepat mungkin, namun saya harus bergerak dengan tahapan yang realistis Pak ya, yaitu saya lebih kepada pihak kurikulum, kemudian berkolaborasi dengan kesiswaan dan juga MGMP Mapol tersebut Pak, agar nanti tidak menjadi pembicaraan yang istilahnya debat kusir, tapi lebih kepada demi pendidikan di sekolah ini Pak. Jadi saya lebih terarah sekarang Pak. Oh, saya harus ke sini nih langkahnya. Kalau tadi saya bingung kan mulai banyak gitu kan, mumet ya, apalagi ini hari Jumat, buat curhat terus, saya kan bingung. Akhirnya ya terima kasih Pak Iin, ini saya coaching ini jadi saya sama-sama Pak Hedi. Saya juga alhamdulillah ya melihat Pak Hedi bahagia, saya jadi senang juga gitu kan. Tadi saya di awal itu gimana gitu ya, pas ketika saya menyapa Pak Hedi mengatakan sebenarnya tidak apa-apa, tapi ada guncangan di dalam hati gitu kan. Nah, itu yang saya bingung, yang saya merasa wah ini gimana ini. Tapi kalau melihat sekarang kan Pak Hedi udah terlihat sudah kelihatan udah makin tercerahkan saya Pak. Ya, seperti itu. Oke, Pak Hedi, kalau gitu ya, Pak Hedi kan berencana hari Senin ya memulai ya. Senin Pak, betul Pak. Baik, nanti gini Pak Hedi ya, saya insya Allah siap ya memberi dukungan Pak Hedi kapanpun Pak Hedi butuhkan. Kalau misalnya nanti ya dalam pelaksanaan rencana tadi ya ternyata ada kendala, jangan sungkan-sungkan untuk mengabari saya Pak Hedi ya. Ya Pak, pasti saya Bapak. Saya insya Allah hari Senin akan saya ingatkan ya. Saya akan ingatkan terkait rencana itu Pak Hedi. Ya, betul Pak. Iya, terima kasih Pak Hedi ya. Mohon maaf terima kasih Pak Hedi. Ya, terima kasih. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ridho. Ini saya lihat ekspresinya Pak Iin, ini kayaknya Pak Iin mau ngomong sesuatu nih. Ini mau cerita apa Pak Iin tadi? Dari coaching yang udah dilaksanakan ya? Banyak yang ingin saya sampaikan. Saya benar-benar yang pertama mungkin saya ingin menyampaikan perasaan saya sekarang sudah lega gitu ya, lega. Kalau tadi saya kalau dihitung kerutan ini udah banyak di sini Pak. Berapa tapi sekarang alhamdulillah ya sedikit-sedikit udah berkurang ya. Apalagi tadi saya udah bertemu ya dengan Pak klien saya Pak Hedi gitu kan, yang menyampaikan permasalahannya. Kalau tadi kan sebelumnya ya ketika saya ketemu dengan Pak Ridho itu kan saya belum tahu kan permasalahannya apa gitu ya. Nah setelah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Hedi, kemudian juga saya ingat ya dengan apa yang Pak Ridho sampaikan gitu ya terkait praktek coaching gitu. Kemudian hal-hal yang saya harus perhatikan ya dalam melakukan coaching itu alhamdulillah cukup ini ya Pak Ridho ya, cukup membantu gitu ya. Kemudian juga klien saya juga alhamdulillah bisa menemukan solusinya gitu ya. Sepertinya saya melihat klien saya juga cukup enak gitu ya diajak ngobrol, kemudian juga cukup terbuka gitu ya, kemudian juga santai, tidak terlihat tidak seperti sedang diinterogasi gitu ya. Saya alhamdulillah itu yang membuat saya senang Pak Ridho. Apalagi tadi kan saya melihat juga Pak Ridho juga ada kan di room gitu ya. Saya itu menambah saya lebih semangat lagi itu Pak Ridho. Oke, baik. Oke, jadi apa yang sudah digambarkan oleh Pak Ihin ini tadi saya mengamati memang luar biasa ya. Saya senang banget tadi Pak Ihin ketika tadi ngobrol, Pak Ihin itu betul-betul
menghadirkan suasana yang friendly, yang bersahabat, nggak terkesan menggurui, bahkan tidak terkesan seperti seorang detektif gitu loh, yang lagi nanyai orang kayak cari-cari informasi, apalagi kayak wartawan gitu, enggak. Tapi kayak betul-betul bisa jadi teman curhat. Nah, ini memang satu hal yang sangat penting ya Pak ya, ketika kemudian kita menjadi seorang coach, itu salah satu keterampilan kita bagaimana kita harus betul-betul bisa menghadirkan suasana yang bersahabat, penuh kekeluargaan, sehingga klien yang kita ajak ngobrol itu juga enak. Tadi saya juga melihat pembawaannya Pak En itu juga santai, juga tenang. Nah, ini bisa menjadi satu hal yang positif. Nah, ini saya pikir ini sangat bagus sekali Pak Ihin, silakan bisa dipertahankan dan juga bisa ditingkatkan lagi kemampuannya. Dan ingat pesan saya Pak, kalau yang namanya coaching ini memang kita membutuhkan jam terbang Pak. Jadi semakin sering Bapak mengimplementasikan terkait dengan teknik ini, itu nanti Bapak akan semakin lancar, akan semakin baik dan juga semakin profesional, kemampuannya itu akan semakin oke. Oke, itu Pak Ihin, dan sukses selalu, dan alhamdulillah dari klien pun saya juga melihat tadi sudah bisa lebih cerah daripada sebelumnya, yang sebelumnya mungkin wajahnya tertutup awan hitam, akhirnya kemudian matahari bisa kembali bersinar ya. Iya, bersinar kembali. Oke, alhamdulillah. Oke, sampai jumpa lagi Pak Ihin, luar biasa Pak Ihin. Dikembangkan terus kompetensinya, dan saya juga kapan-kapan kepengen deh di coaching sama Pak Ihin. Kalau pasien nanti ada problem, saya mau ngobrol sama Pak Ihin nih. Oke, boleh, siap Pak. boleh siap. Pak Ihin ya, boleh ya, boleh ya. Boleh, siap banget. Oke, ya udah, saya pulang dulu Pak Ihin karena ini sudah waktunya untuk absen. Oke, gitu aja. Terima kasih Pak Ihin. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.